Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Prasetyo dari SMK Negeri 7 Semarang. Saya peserta pelatihan daring untuk kompetensi kalian mekatronika dengan kompetensi keterampilan berupa pengepasan mesin perkakas konvensional dan CNC serta pemeliharaan mechanical drive dan mechanical transmission. Ini adalah video rekaman yang saya buat untuk sebagai pelaksanaan tugas dari tugas praktek 1, yaitu pengoperasian mesin CNC dengan menggunakan simulasi sinumerik. Oke, kita langsung masuk ke program. Ini adalah program yang saya buat di Jokmil 1 ini. Input. Di sini saya akan mencoba menerangkan program yang saya buat berdasarkan referensi dan juga penjelasan dari para instruktur. Dari program ini akan membuat suatu job berupa benda seperti ini, berupa bentuk kotak dengan berbagai fitur dan beberapa kontur dan juga pocket, dan juga ada beberapa buah lubang tab atau lubang baut. Oke, saya mulai aja bahwa kita mulai program ini dari N10 G17. G17 adalah pelaksanaan pengerjaan di bidang I dan Y, kemudian G90 untuk absolute, berarti kita menggunakan sistem absolute pengerjaannya, G54 untuk offset, kemudian offset tool. G71 adalah untuk pengerjaan dengan skala dimensi metris. Kita mulai pengerjaan untuk pelaksanaan pertama, kita menggunakan cutter T1 adalah cutter untuk facing. Nanti kita akan kerjakan facing dengan menggunakan N-mill 12 mili. M0 adalah change tool. Kita melaksanakan di cutter kita posisikan kepada cutter nomor 1 untuk pengerjaan facing. Ini adalah pemposisian G00 ke X0, X100, Y100 dan Z100. Ini adalah face milling menggunakan cutter tadi, cutter T1 menggunakan N-mill ukuran 12 mili. Kemudian setelah kita lakukan facing dengan menggunakan program cycle atau program siklus yang dimulai sinumerik, kemudian untuk membatalkan kompensasi kita menggunakan SUPA G00 Z100. Jadi kita posisikan cutter ke Z100, kemudian kita gerakkan lagi dengan membatalkan kompensasi untuk S100 dan Y100. Pengerjaan cutter pertama selesai. Jadi kita melakukan pengerjaan facing atau meratakan permukaan pada benda kerja ini. Jadi awal pengerjaan kita ratakan dulu permukaannya sebelum kita kerjakan lebih lanjut. Kemudian pengerjaan kedua adalah pembuatan radius dan chamber. Jadi kita buat atau kita lakukan penyayatan untuk pembentukan radius dan chamber. Radius dari R5 dan juga R4 ini. Jadi kita membuat bidang atau sisi yang radius dan chamber ini. Kita menggunakan masih sama, menggunakan cutter N-mill dengan T2, yaitu berupa N-mill diameter 10. Maka di sini kelihatan bahwa kita matikan spindle, kemudian kita hidupkan lagi. Ini adalah program untuk pengerjaan radius dan chamber. Kemudian setelah selesai, kita posisikan cutter ke G00 Z50, kita tarik ke atas, kemudian kita batalkan kompensasi berupa G00 Z100, kemudian G00 X100 dan Z100. Adalah titik di mana titik aman cutter ketika selesai mengerjakan suatu pengerjaan berupa kontur maupun pocket. Kemudian untuk pelaksanaan pengerjaan ketiga adalah berupa rectangle pocket. Di rectangle pocket ini kita kembali menggunakan cutter nomor 1, makanya mesin kita matikan dulu, kolon kita matikan, kemudian cutter kita change tool M06, kemudian masuk kembali ke cutter nomor 1 yaitu cutter M12 mili. Kemudian setelah selesai kita gerakkan lagi cutter dengan program M3
cutter pemutar searah jarum jam dengan spindle 2000 rpm. Kemudian G94 adalah untuk mengaktifkan atau memfungsikan feeding 300. Ini adalah 300 mm per menit dengan kontrol G94 ini. M8 adalah untuk coolant on atau mengaktifkan pendingin. Jadi untuk rectangle pocket ini adalah pengerjaan bidang ini. Jadi kita membuat suatu pocket berupa rectangle atau persegi panjang. Kemudian setelah selesai di rectangle ini, sebelumnya saya jelaskan bahwa ada dua pengerjaan, itu roughing dan juga finishing. Setelah selesai, kita seperti biasa kita batalkan kompensasi, dengan Supa G00, J100 dan X100. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan circular pocket sama dengan cutter yang sama, ada roughing dan juga finishing dengan cutter yang sama, dan juga nanti setelah selesai kita batalkan dengan pembatalan kompensasi Supa G00, J100, X1 dan J100. Kemudian selanjutnya adalah counter milling. Counter milling ini kita menggunakan sama cutter 1 diameter 12 mili. Kemudian counter milling ini kita pakai siklus 72 dengan kontur awal dan kontur akhir yang pengerjaan detailnya akan ditaruh di bawah di bagian setelah program. Setelah selesai sama, kita pakai Supa untuk pembatalan kompensasi. Selanjutnya adalah circular slot. Jadi ini adalah circular tadi yang pocket, kemudian circular slot adalah ini, 3 buah biji ini dengan lebar 6 mili. Untuk circular pocket kita menggunakan cutter 3 dengan diameter cutter 6 mili. Jadi ini kita sebelum karena pergantian cutter kita matikan mesin M5, matikan spindle coolingnya, kemudian kita ganti cutternya, M6 install, kemudian kita tekan lagi dengan putaran spindle M3 S2000 putaran 2000 rpm dengan feeding 300 mm per menit. M8 adalah untuk mengaktifkan kembali pendingin atau coolant, atau dengan kata lain coolantnya on. Ini adalah pengerjaan slot untuk circular. Setelah selesai kita batalkan dengan Supa, membuat kompensasi. Kemudian pengerjaan selanjutnya adalah center drill. Center drill ini kita menggunakan LC drill diameter 10. Ini kita sama karena kita ganti cutter seperti biasa, kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi dengan putaran spindle yang berikutnya. Ini adalah pengerjaan penguburan dengan LC drill 10 mili dengan M-coil dan juga segel 82. Setelah selesai kita matikan dengan M-coil dan juga membuat kompensasi berupa Supa seperti biasa. Pengerjaan selanjutnya adalah di bowl drill dengan diameter cutter twice drill dan diameter cutter 42 mili. Seperti biasa, kita matikan, kita ganti cutternya dan kita hidupkan lagi. Adalah pengerjaan dengan twice drill 4,2 mili. Dan terakhir adalah G-tapping. Karena kita mengganti cutter lagi, kita matikan, kita hidupkan lagi dengan cutter NT66 atau tab M5 besar 0,8 mili. Kemudian kita hidupkan lagi dan kita lakukan pengerjaan tapping untuk pembuatan ulir dalam. Jadi kalau tab pengerjaan bur dan tab bur untuk center bur dan penguburan, dan juga untuk tapping yang ada di bagian sebelah ini. Jadi ini adalah penggambaran untuk penguburannya. Yang tadi ini adalah untuk circular pocket, ini untuk circular slotnya, ini adalah untuk rectangular pocketnya. Oke, itu penjelasan dari program yang saya buat. Ini adalah untuk tadi program untuk kontur awal dan kontur akhir untuk pengerjaan yang sudah selesai berikutnya. Kemudian saya lanjut dengan simulasi pengerjaannya. Kita masukkan ke auto, kemudian reset kita aktifkan untuk menghilangkan efek yang lainnya, baru kita single start. Jangan lupa VTEC-nya kita aktifkan dan juga putaran spindle. Ini adalah gerakan untuk phasing. Tadi kita sebelum benda kerja kita buat, kita phasing dulu dan N-mill 12 mili. Ini phasing. Jadi phasing ini ada berapa kali siklus, nggak langsung sekali gitu. Dan biasanya memang dalam pengerjaan pemesinan menggunakan mesin CNC untuk phasing tidak langsung sekali jalan, tapi ada berapa kali penyayatan.
dan semua ini sudah dikontrol dari siklus yang berasal dari program yang sudah ada di dalam program Gnome buatan Simon ini. Ini masih program siklus untuk flashing yang kita pilih tadi berdasarkan parameter ada, kita pakai model siklusnya zigzag vertikal dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Jadi seperti biasa pengerjaan dalam memesan komponen maupun JNC, bahwa sebelum kerjaan yang lain kita mulai dulu dengan pekerjaan facing atau perataan permukaan. Ini kemudian adalah program untuk jumper dan radius. Ini adalah untuk rectangle pocket. Di rectangle pocket ini ada roughing dan juga finishing. Dengan kedalaman sudah kita tentukan. Jadi dia sama, dia juga model spiral dari dalam kemudian keluar atau dari dalam. Jadi dia dari simulasi kelihatan bahwa ada beberapa kali pengerjaan karena ada pekerjaan roughing dan juga finishing. Setelah selesai, kita pengerjaan untuk circular pocket. Circular pocket juga sama, ada pengerjaan roughing finishing dengan kedalaman yang ditentukan. Kemudian kita juga memakai siklus spiral dari dalam keluar, jadi ini kelihatan dari dalam keluar. Jadi harusnya kelihatan, katanya habis. Harusnya kelihatan bahwa ada berapa kali pengerjaan. Jadi ini adalah untuk menggambarkan simulasi dari roughing dan juga finishing. Dan setelah selesai, dia mengerjakan untuk contour milling. Ini adalah contour milling. Jadi untuk membuang sisi-sisi samping dengan juga bentuk benda dengan mengurangi bagian luar untuk kontur. Setelah cutter kembali ke titik pengerjaan, kita seker satu lagi adalah untuk circular slot. Ini untuk pengerjaan tadi center drill, kemudian pengerjaan deep hole drill, pengerjaan terakhir untuk bridging tapping. Oke, demikian tugas dari saya yang saya laporkan untuk laporan praktek 1 ini. Sekian dan terima kasih.